anak muda masuk politik bagus, justru menyehatkan politik. Tapi kita perlu mulai dengan proses yang baik dan tentu kesamaan. Keluarga inti presiden punya kelebihan, popularitas, dan in the center of spotlight. Jadi ada peluang juga untuk berbagai hal yang mungkin karena kita masih budaya feodal itu bisa membuat tidak ada asas kesamaan. Ke depan bagus jika keluarga inti presiden mungkin dilarang maju pejabat publik. Ada Solo Teknopark, ini dulu tempatnya juga mangkrak dan cuma dijadiin tempat karantina COVID. Ini sekarang sudah kami revitalisasi, di sana ada kantornya Shopee, ada kantornya Garena. Garena itu kalau kalian suka main Free Fire, main Call of Duty, ini tempatnya di sana. Jadi teman-teman yang suka e-sport mainnya di sana. Terus kalau kalian pengen sekolah cyber security, kalian tahu kan kemarin ada nasabah BSI enggak? Kan kemarin dijebol hacker, ini kita punya sekolah cyber security, itu gajinya mahal sekali. Terus kita juga punya sekolah las bawah air, itu juga gajinya mahal sekali dan demand-nya, permintaannya di Dubai, di Jepang dan lain-lain itu masih banyak. Lalu kita punya juga sekolah membuat game dari Acer, jadi semua brand-brand besar berkumpul di situ. Gojek, Tokopedia, Shopee, Acer, terus apa lagi ya, banyak sekali di Solo Teknopark. Nanti kalian kalau pengen mampir aja di situ. Terus di situ juga ada tempat futsal gratis, tempat basket gratis. Kalian mau bikin acara apapun kita gratiskan di situ. Berapa jumlah UMKM yang terlibat ketika ada event, ada bazar, itu transaksinya sekian M, itu pasti terhitung semua. Makanya tadi kan saya waktu-waktu awal-awal tadi bilang, kan kita berani munculin angka bahwa Solo kunjungannya lebih tinggi dari Semarang dan Jogja. Karena setiap event harus ada impact-nya. Kalau saya udah bilang ke semua ASN, kalau bikin acara saya hanya didatangkan potong pita, saya tidak akan datang. Tapi kalau saya ada event, saya tidak akan datang di jam pembukaan ya, saya akan datang sewaktu-waktu. Jadi kalau eventnya sepi atau apa, saya pasti akan tahu. Atau misalnya event anggarannya gede tapi misalnya souvenirnya nggak pakai UMKM, itu saya juga nggak mau. Atau misalnya event gede tapi penari-penari lokal, seniman-seniman lokal nggak dilibatkan, saya juga nggak mau. Jadi kalau di Solo KPI-nya seperti itu dan ini udah terlihat di tahun ini. Jadi kita udah bisa melebihi Jogja dan Solo. Padahal Jogja dan Semarang. Padahal Jogja dan Semarang itu dua-duanya ibu kota, anggarannya lebih gede. Nah itu tadi ya statement dari Pak Mardhani Alisera mengenai politik dinasti. Menanggapi hal tersebut, politik dinasti nggak apa-apa sih, asalkan berkompeten. Seperti Mas Gibran ini, beliau berkompeten kok, layak kok, dan juga dipilih oleh warga Solo untuk menjadi pemimpin. Jadi sah-sah saja kan, rakyat yang menentukan. Kalau Mas Gibran, anak seorang presiden, terus rakyat nggak menghendaki, pasti juga nggak akan bisa menjadi pemimpin di kota Solo gitu loh. Itu kan yang menentukan rakyat sendiri gitu loh. Memang pamor dari anak presiden kan memang tinggi, tapi kalau dia tidak berkompeten, dia juga tidak akan dipilih oleh rakyat. Apalagi di bawah Mas Gibran ini, ekonomi Solo naik ke angka 6,25% selama kepemimpinannya. Ini dari Detik Sumut ya, waktu acara Mas Gibran di Medan itu. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengklaim pertumbuhan ekonomi di Solo naik hingga angka 6,25%. Menurut beliau, kenaikan itu terjadi pada era kepemimpinannya. Mas Gibran menyebut saat awal dirinya menjabat sebagai wali kota, pertumbuhan ekonomi di Solo itu minus 1,74% ya. Setelah dirinya menjabat, ekonomi tumbuh menjadi 6,25%.
Gibran menyebut pertumbuhan ekonomi di Solo melebihi 2 kota besar, yakni Yogyakarta dan Semarang. Padahal menurutnya Solo bukanlah ibu kota Provinsi Jawa Tengah, hanya kota kecil berukuran sekitar 44 km persegi. Menurutnya sumber pendapatan daerah kota Solo itu tidak banyak, hanya bersumber dari pariwisata serta pajak dan retribusi. Pariwisata soalnya Solo ini nggak punya pertambangan ya, nggak punya apa-apa. Perikanan, pertanian nggak punya apa-apa. Jadi kita kota kecil yang sumber pendapatannya hanya dari pajak dan retribusi. Itu adalah ungkap dari Mas Gibran. Nah, omongan Mas Gibran tadi itu saya kira bukan isapan jempol semata ya. Solo menjadi salah satu kota yang sangat pesat pertumbuhannya untuk sekarang ini. Hal tersebut bisa kita lihat dari banyaklah berita-berita yang muncul di sosial media. Begitu indahnya kota Solo, begitu ramainya kota Solo saat ini, saat dipimpin oleh Mas Gibran ini. Banyak tempat wisata baru yang bermunculan di kota Solo. Banyak tempat yang dirubah atau dipugar atau dibangun Mas Wali Kota Solo menjadi tempat yang lebih indah supaya bisa didatangi masyarakat dari luar daerah. Dan hal itu pun bisa menjadi sumber pendapatan bagi Kota Solo tentunya gitu loh. Jadi menanggapi Pak Mardhani tadi ya, politik dinasti toh kalau orangnya berkompeten itu juga nggak apa-apa. Orangnya bisa membawa kemajuan bagi daerah yang dipimpinnya juga nggak apa-apa. Gitu. Faktanya beliau dipilih oleh rakyat. Faktanya beliau disukai oleh rakyat. Meskipun anak presiden kalau tidak dipilih oleh rakyat juga tidak akan menjadi pemimpin. Contohnya juga sudah ada, yaitu Mas Ahaye. Mas Ahaye dulu kan juga pernah melakukan kontestasi politik sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan faktanya Mas Ahaye sebagai anak presiden juga belum berhasil memenangkan hal tersebut. Jadi ya nggak masalah lah ketika Mas Gibran sebagai anak presiden dan juga mencalonkan kepala daerah itu sah-sah saja. Toh yang memilih rakyat, rakyat suka kepada Mas Gibran dan akhirnya jadi seperti itu gitu loh. Jadi ya politik dinasti itu kan rakyat yang menentukan gitu loh. Kalau anak-anak Pak Jokowi nggak ada yang milih juga nggak akan jadi kepala daerah gitu menurut pandangan kami seperti itu.